Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ada kesempatan untuk review kapten yang lagi di stok ya. Dan ini produk kapten yang sempat viral pada masanya, kurang lebih 8 atau 9 bulan yang lalu, Kapten Verbia. Dan yang ada di hadapan kita ini yang ukurannya 4000 ya. Seperti ini. Kapten Verbia 4000 dan di dalam dusnya dia ada cadangan untuk seal sama cadangan untuk spacer ya. Jadi ada cadangan spacernya. Jadi kalau ada gulungan yang kurang rapih itu nanti bisa di setel ya. Lalu untuk spesifikasinya kita lihat sepintas aja sambil saya ini gulung dulu dan ya tagnya lepas. Sebentar ya, ini sudah screw in handle. Belum quick lock. Dan oke, tagnya kita lepasin aja karena memang ternyata lepas. Untuk spesifikasinya yang kita pegang ini ukuran 4000. Biasanya berarti kalau gini 4000 dan 6000 dia satu ukuran biasanya sih ya. Dia pakai axis pin dari Kapten Classic. Dan untuk speknya high gear material, optimal position drive gear, smooth gear surface untuk mengurangi friction dan putaran yang lebih halus. Improve winding torque, X-Shaft Technology, Automatic Sensing Drag Control ya, ASDC. Drag clicker system with noise drag, itu kalau nggak salah itu DCCS ya. Nah ini DCCS, 4 titik, Kapten Shield waterproof, free case shape, high grade ceramic line roller, dan 6+1 ball bearing. Lalu di speknya ini ada ukuran 2000, 3000, 4000, dan 6000. Yang 2000, 3000 itu pakai rasio 621, 4000, 6000 dia pakai rasio 4.7. Ini untuk line capacity dan ini untuk berat sama maksimum dragnya. Ukuran 4000 ini berarti ada di 383 gram dengan maksimum drag di 13 kilo. Oke, seperti itu untuk spesifikasinya dari Kapten Verbia. Agak silau guys, ternyata penempatan lampunya. Ya udah di sini aja ya, Kapten Verbia. Terus saya coba jauhin dikit. Nah siapa tahu nggak terlalu silau. Nah seperti ini ya. Ini ukuran 4000, cukup besar untuk bodinya. Dan pertama kali saya lihat, ini dari struktur tulangnya tebal banget. Tulang bodi dan tulang rotor ini lumayan rigid ya. Terus untuk warnanya dia pakai warna metalik. Jadi ada glossy glitter seperti ini. Tebal banget reel seatnya. Dan ini untuk leher reelnya juga lebar sama tebal ya. Kalau dari tingkat kekakuannya sih luar biasa sih ini. Saya cobain ini sedikit sekali pergerakan di bagian reel footnya ya, atau body dari reelnya. Di sini dia ada lubang, tapi lubangnya seperti pemanis aja karena kalau tertutup pun juga ini lebih ajib ya, lebih kuat pastinya. Dan untuk bodinya dia slim ya. Nah ini untuk bodinya dia slim, lalu ada tonjolan. Ya ini yang mungkin disebut sebagai X-Shaft-nya karena yang saya ingat ya dulu waktu ini launching dia tuh pakai worm shaft. Nah biasanya kalau yang pakai worm shaft putarannya tuh lebih banyak ya setiap gulungannya. Misalkan kita mulai dari ujung yang paling belakang sini ya. Nah dari ujung paling belakang sini sampai ke ujung depan dan balik lagi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru turun ya. Ini yang ke-8 dia turun lagi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi maju mundurnya sekali maju mundur ya. Itu 14 kali. Dan untuk biasanya hasil gulungannya dia lebih rapet ya dalam tanda kutip. Lebih banyak putarannya gitu. Kalau rata-rata kan kayak di beberapa reel umum atau kemarin juga di Kapten Imperial. Itu sekali gulung ya dari mulai inilah anggap paling belakang ya. Nah, atau kita mulai dari sini ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ke-6 udah turun. 7, 8, 9, 10 sampai paling bawah. Nah ini 10 kali. Sedangkan Verbia ini 14 kali. Nanti coba kita lihat hasil gulungannya seperti apa. Lalu untuk putarannya ini rasio 4.7 banding 1 menurut saya cukup smooth. Ini ada tuas one way-nya, tapi agak ke samping.
Ini tidak bekerja dan ini one way-nya bekerja. Untuk jedanya ada sedikit ya, sedikit sekali. Lalu untuk rasionya kita coba aja. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Lebih dikit ya, ya 4 titik. Kurang maju ya, 4,5 mungkin. 4,5 atau 4,7 ya, speknya 4,7. Tapi kita coba lagi, sekali lagi dari sini. 1, 2, 3, 4. Oh iya, 4 lebih 7 ya, 4,7 banding 1. Untuk bunyi klikernya kering banget ya. Menurut saya ini nyaring sih, nyaring banget lah bisa dibilang. Lalu di bagian ukuran 4000 ini, dia pakai knob handle seperti bahan ABS ya. ABS apa plastik ya? Tapi bukan karbon. Dan di sini sebenarnya bisa dibuka, cuma saya nggak mau congkel-congkel karena biasanya suka melukai dan lecet. Tapi dari putarannya di sini sepertinya tidak ada bearing karena tidak overspec juga. 6+1 biasanya 6+1 itu ada di bagian apa ya namanya, body dan rotor dan line roller seperti itu. Lalu untuk handle bisa dipindah kiri dan kanan juga. Nah ini ya sudah screw in handle, tinggal pindah kiri kanan. Di bagian handle capnya ini ada o-ring. Terus di bagian screw in handle atau di bagian handlenya juga ya, ini sudah screw in dan power handle. Ini juga ada o-ring. Terus tadi 4.1 ya, 4.1 di sini juga ada nih, ada rubber seal. Nah ini ya, di pinggir seperti ini. Lalu mungkin terakhir di sini ya, saya belum tahu, belum bongkar. Nanti kita lihat lagi. Karena dulu sempat nonton ya beberapa teman-teman yang review ini ya 9 bulan yang lalu, jadi udah lama banget. Dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk nge-review di momen Kapten Verbia ini restock. Nah seperti itu. Oke, kayaknya kita coba spooling dulu ya. Saya juga penasaran spoolingnya seperti apa, tapi memang konsepnya yang tadi saya bilang, kalau pakai worm shaft itu biasanya maju mundurnya lebih lambat daripada yang pakai OSC gear. Nah untuk videonya kita fast forward ya untuk cara gulung proses gulungnya. Saya fast forward dulu sekarang. Oke, baru sebentar tapi saya lihat di sini kayak ada kekurangan space. Sedangkan di depan ini padat ya, rapet. Tapi di belakang ada space. Di sini kan kita ada cadangan spacer ya. Kita coba tambahin. Siapa tahu kalau ditambahin spacernya, dia bisa memperbaiki hasil gulungannya seperti ini ya. Dan ini untuk ukuran spacernya sih saya rasa sama ya. Jadi kita coba aja pakai salah satu, kita tambahin di sini. Apakah hasil gulungannya bisa ngisi ke belakang atau enggak nih? Oke, kita lanjut lagi untuk gulungnya ya. Oke, di sini sudah selesai kita spooling dan setelah saya tambahin spacer, ini di depan agak mundur sedikit dan di belakang terisi sedikit ya. Ini saya pakai tali PE apa ya? Yang oranye lah ya, teman-teman tahu, dan ini ukurannya agak besar ya. PE-nya PE 2,5 dengan diameter PE-nya. Kenapa ini? Sebentar. Ini agak error jangka sorongnya ya. Kita coba reset dulu. 0. Oke, ini PE 2,5 agak besar ya. 0,25 betul ya, 0,24. Ini ada yang 0,27-nya. 0,25 ya, rata-rata 0,25 0,24 sih. Ini 150 meter dan sebetulnya bisa lebih karena memang belum tamat ya. Belum selesai, masih ada space. Ini bisa lebih banyak lagi. Dan menurut saya tadi awalnya udah agak curiga dan langsung saya ganjel spacer. Di sini menurut saya sih udah cukup rapi ya. Cukup rata, ini ada yang kotornya jadi agak kurang jelas. Nah ini teman-teman lihat sendiri hasil gulungannya seperti ini. Itu hasil gulungan pakai teknologi X-Shaft dari Kapten Verbia yang ini ya. Oh ya, saya lupa belum sebutin harganya. Ini tuh kalau nggak salah dibanderol 200.000 kecil ya.
teman-teman nanti cek aja di link yang ada di deskripsi. Semoga masih ada stoknya, karena memang sudah restock dan tinggal kalian berburu ukuran berapa sih yang kira-kira diminati sama teman-teman ya untuk Kapten Verbia ini. Oke, kita coba cantolin dulu untuk talinya, lalu saya putusin sedikit. Nah, ini untuk ukuran 4000-nya, saya ada Imperial 4000 juga. Ukurannya beda jauh ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah nonton review saya, rata-rata kalau ada ukuran 4000 dengan rasio 4.7/1 itu, dia punya ukuran sama kayak 6000. Jadi agak bongsor ya. Kalau 4000 rasionya 5, nah itu masih bisa curiganya ke arah sini ya. Ke arah 4000 yang bisa dibilang sedang lah ya. Nah, tinggi dari bodinya pun beda ya. Cukup jauh. Dan bobotnya sorry pisan. Saya tadi belum sempat timbang. Tadi di speknya 385, tapi mohon maaf udah ada PE ya. Jadi ini wajar kalau di atas 385. Kita timbang ada di 409. Itu ada di 408. Oke, kurang lebih segini. Mohon maaf timbangannya berbeda dengan spek dan saya keburu lupa. Ini udah ada tali PE. Anggaplah tali PE ini 10 atau 15 gram. Ya tetap lebih sedikit lah. 38 berapa tadi? 383 kalau tambah 15 biasanya sih jadi 400, tapi tadi ada di 408 ya, kurang lebih lah, nggak jauh kok, nggak sampai 20 atau 30 gram. Nah, seperti ini ya hasil gulungan, terus putaran dan rasio sama tadi yang saya bilang apa ya, kalau pakai worm shaft atau ya X shaftnya ini dia gulungannya jadi maju mundurnya sorry, pergerakan dari OSC gear yang menggunakan worm shaft itu jadi lebih pelan ya. Nah, rotornya lebih banyak berputarnya seperti itu. Oke, itu aja secara spesifikasi yang bisa saya sedikit jelasin. Mungkin kalau teman-teman penasaran sama jeroannya seperti apa, langsung kita bongkar aja. Di sini tadi spesifikasinya kalau dari bearing 6+1, terus tadi rubber seal yang udah sempat kita bahas, di depan ada 1 ya di bagian drag spool. Terus untuk clicker dari ini ya, clicker dari spoolnya ini ada di sini. Lalu untuk di bagian clicker di sini, ini pakai yang mangkok langsung ada clickernya ya. Jadi penahannya langsung mangkok seperti ini dan langsung ada untuk clickernya. Sebentar kita buka dulu. Nah, ini untuk pengeremannya ya. Untuk pengeremannya di sini warnanya hitam tapi berbahan semacam wool atau felt. Terus untuk key washernya dari warnanya saya feelingnya ini tidak bereaksi sama magnet. Kita cek aja pakai magnet, akhirnya ketemu lampu ya. Oke, ada reaksi tapi tipis ketika ketemu magnet N52 atau magnet yang punya tenaga yang lebih kenceng daya hisapnya dibanding magnet biasa. Kalau magnet yang hitam itu biasanya kan kayak magnet speaker ya. Nah, itu memang daya hisapnya di bawah ini ya. Oke, yang ini ada nempel tapi sedikit, nggak keangkat. Keangkat pun karena ada sisa-sisa grease di sini ya. Ada sisa grease, jadi ketika ditempelin ya ada bantuan grease-nya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita jatuhin dia pasti jatuh sih. Nah, ini lumayan lengket ya. Tapi kalau permukaannya banyak. Jadi ini salah satu key washer yang menurut saya punya daya tahan yang bagus ya. Kalau teman-teman bermain di area yang ekstrim seperti air asin. Tapi dari speknya dia belum SW dalam tanda kutip, karena Kapten memang tidak banyak mencantumkan ya spek SW atau Kapten Verbia SW gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi menurut saya ini tetap bisa untuk bermain di saltwater. Oke, nah ini di bagian clickernya ini masih bereaksi. Kalau di bagian ini enggak ya, karena warnanya juga hampir sama kayak drag washernya. Lalu kita coba buka handle-nya seperti ini. Dia belum screw in handle, sudah screw in handle tapi belum kayak one lock system atau quick lock system. Dan di handle-nya tadi yang di awal saya sempat jelasin, ini saya curiganya nggak bisa dibuka karena dulu di beberapa reel Kapten yang seperti ini saya juga nggak berhasil buka. Terus di bagian handle cap juga ini ada rubber seal, jadi rubber seal-nya baru ketemu 3 ya. Nah, ini tadi spacernya sebetulnya 1, tapi saya kasih tambahan 1 supaya hasilnya terisi ke belakang. Terus ini untuk clickernya,
Nah, ini yang disebut DCCS ya. Kalau dari teknologi kaptennya, Advanced Clicker System, kalau teman-teman sering dengar di beberapa konten promosi. Lalu di sini kita coba buka di bagian apa ini tuh namanya, rotor ya. Oke, untuk skrunya juga bagus ya, tidak bereaksi, lemah terhadap magnet N52. Kemarin ada yang komen, bang kalau bisa nggak usah ngukur-ngukur bearing, tempelin aja magnet. Ya bisa juga sih, tapi ini standar magnet itu beda-beda ya. Ini N52 yang langsung, kalau ini N52 kecil-kecil ya, tenaganya juga beda karena memang semakin besar ukuran magnet biasanya semakin besar juga tenaganya. Kekuatannya Gauss meternya ya. Di sini pakai kunci 12. Kunci 12. Karena ini ukuran gede ya. Tetap bukanya ke arah kanan, masih kurang. Tapi di sini nggak ketemu apa ya, rubber seal ya. Saya nggak lihat rubber seal di sini. Oke, untuk rotornya sorry belum saya tekan-tekan tadi. Ini untuk rotornya menurut saya cukup keras ya, dan punya struktur yang tebal-tebal juga. Kalau pergerakan mas selalu ada. Nah, ini bahannya cenderung grafit ya. Ada nggak sih disebutin bahannya apa? Ya, kurang lebih sih grafit ya. Lalu kita coba, oh iya, saya tuh tadi sempet apa ya, kayak sempet nyobain nih. Di sini nih, ini ada gerigi-gerigi ya. Ada gerigi-gerigi yang kalau pas dicoba ternyata ya, apa itu? Nah, ketika dibuka bel armnya, ini tuh dia tidak berputar ya, diem gitu. Kalau teman-teman tahu di beberapa reel yang cukup berasa harganya, ada yang menggunakan seperti apa ya namanya, karet ya, seperti seal karet, supaya si bagian ini nih, kick lever ya bisa dibilang automatic bell apa ya itulah saya lupa namanya, dia itu nyentuh dan tidak banyak bergerak. Nah, sedangkan ini cenderung diam walaupun bisa bergerak. Kalau diputar manual itu bisa. Nah, seperti ini kalau dikebelakangin asal one way-nya mati, ini juga bisa ke belakang sebetulnya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ke belakang tuh seperti itu. Jadi ini ada gerigi-gerigi. Setidaknya ketika teman-teman melakukan lemparan, kadang-kadang kan kalau handle yang bulat gini, dia ada bobot di handlenya. Ketika ngelempar terus handlenya ikut momentum lemparan, kadang-kadang handlenya bikin otomatis ya, otomatis, dan hasilnya suka ketutup otomatis. Nah, kalau ketutup otomatis kadang-kadang ya gitulah, umpannya jadi ngaco atau dan lain sebagainya, dan kita kaget. Bahkan di beberapa kesempatan ada orang yang casting ini belum dibuka lempar malah kecemplung sama perabotannya ya, satu set malah seperti itu kalau kita pegangnya kurang kuat seperti itu. Nah, itu dihasilkan dari ini ya tadi ya, gerigi-gerigi yang ada di bagian bodinya. Menurut saya bagus, dan reel ukuran besar gini kalau teman-teman mau pakai untuk teknik apa ya, kayak dasaran gitu ya, atau teman-teman main di ya pinggiran, itu nggak masalah sih. Main baramundi, misalkan ada baramundi babon di tempat-tempat teman-teman, kayak kemarin ada event tuh di Pangandaran mancing baramundi, itu bisa pakai reel kayak gini. Lalu ini ke bagian line roller ya. Di sini ada saya temuin satu bearing di line rollernya. Oke. Nah, buat teman-teman yang tanya bearingnya nempel magnet nggak, walaupun SS atau misalkan stainless steel ball bearing, rata-rata kalau ball bearing itu masih nempel magnet ya, teman-teman udah tahu. Cuma di sini ada tulisan speknya keramik line roller, tapi agak berbeda dari yang Kapten God Label ya. Kalau God Label itu ada warna kayak titaniumnya, kalau ini enggak. Ini kalau saya tempelin ke magnet dia masih nempel. Jadi mungkin belum keramik murni, dia masih nempel tapi memang tidak lengket ya. Dalam tanda kutip, kenapa ini lengket? Karena yang nempelnya cukup banyak tuh. Sedangkan kalau diginiin yang saya tahu ya, kalau permukaan yang nempelnya sedikit, kalau berdiri, dia nggak mau ketarik. Nah, itu karena memang dia tidak banyak bereaksi sama magnet, khususnya ke magnet N52 ya.
Kalau magnet biasa udah pasti sih dia nggak itu ya, nggak bergerak lah istilahnya, nggak nempel sama sekali. Kalau ke magnet yang hitam atau abu-abu ya. Oke, lalu ke bagian spring guide-nya dia sudah pakai besi ya atau metal. Kalau nyebut besi bisa aja bahannya bukan besi dalam tanda kutip, kan aluminium juga masuk kategori metal ya. Nah ini springnya sudah, dan ini otomatiknya tadi yang nahan-nahan ke sini ya. Tuh ada jejaknya tuh. Seperti itu. Dan untuk skrunya ini bagus ya. Saya cobain dari 3 skru di awal aja udah nggak ada yang bereaksi sama magnet. Magnet yang ada di obeng. Oke, kembali lagi. Tapi kalau ketemu magnet yang kuat ya, yang tadi saya bilang N52, ya dia nempel tapi nggak kuat tuh. Masih mau jatuh seperti itu. Biasanya kalau yang bahannya besi kayak gini tuh nggak akan jatuh. Tuh, nggak akan jatuh. Ini besinya nempelnya kuat, bahkan sebelum ini sampai juga udah kesedot. Tangan saya belum nyampe ini udah kesedot. Sedangkan kalau magnet skrunya ini nempel tapi ya gitu, gampang jatuh. Tuh, gampang jatuh. Bagus. Harga 200.000 menurut saya ini udah siap sih. Bukan hanya di air tawar, bisa tempur ke air asin juga nih. Apalagi dengan bodi yang gokil sih, ini tebal banget. Set, panjang banget saya ceritanya, ya Allah, mohon maaf ya. Karena memang excited dan memang ini barang viral lah. Di waktu awal launching tuh barangnya viral banget lah, luar biasa ini. Oke, kita coba buka ke bagian bodinya. Oke, di bagian skrunya ini saya rasa ukurannya sama semua. Oke, betul. Tapi sebelumnya kayaknya saya nggak harus buka itu ya. Tidak harus buka one way, nanti aja one way-nya belakangan. Dan untuk rubber seal-nya sih saya rasa nggak ada satu lagi nih. Nggak ketemu, tapi dapat cadangan ya. Dapat cadangan rubber seal. 2 malah cadangannya. Nah, seperti ini ya. Skrunya bagus. Lalu kita coba intip ke bagian body. Saya lupa ini belum lepas. Oh, tapi enggak, memang ini pairnya ikut sini ya. Oh, ada pair lagi di dalam. Oke, ternyata saya harus ke metode lama. Harus dari sini dulu ya dibukanya ternyata. Karena ternyata dia ikut untuk tombol one way-nya. Oke, untuk Verbia ini cakep nih. Nah, kalau di bagian penahan ini dia masih nempel magnet, nggak masalah, bukan fungsi struktur. Dan pairnya sudah coplok ternyata. Nih, pair one way. Jadi kita buka aja. Jadi ada double pair ya untuk one way-nya. Ini untuk tuasnya di sini. Kalau untuk ininya one way-nya ke sana tuh. Dan giginya ngikut ternyata. Nah, seperti ini. Ini grease-nya banyak banget. Ya, grease-nya banyak dan bearingnya juga presisi. Bearingnya tidak mau ikut ke gear. Biasanya kalau bearing suka ngikut ke gear, berarti dudukan bodinya dia presisi ya. Dan ini bahannya grafit. Ini untuk bearingnya. Nah, untuk gearnya seperti ini, tebal, halus, cukup mengkilap ya, berbahan zinc. Terus di bagian asnya dia pakai stainless bisa dibilang. Nah, ini masih berbobot juga ya. Oke, di sini ada idle gear untuk ke OSC. Tapi di sini nggak ada OSC gear karena sudah digantikan fungsinya oleh worm shaft ini ya. Nah, worm shaft. Ini bisa dibilang yang disebut teknologi X-shaft dari Kapten Verbia. Terus ada slider guide di bawah sini. Dan di sini ada berapa skru ya? Saya lihat ada 2 skru. Tapi agak rumit juga. Jadi memang saya penasaran tapi harus hati-hati juga di sini ya. Oke, kita buka. Ini untuk support bearing di bagian depan. Dia ada 2 spacer. Ini support bearing di pinion bagian depan. Di sini ada one way-nya. Lalu di sini ada bushing one way. Dan ini support bearing di bagian belakang pinion. Kita coba cek. Untuk dudukannya saya rasa cukup presisi.
Oke, ini ya. Ini cukup presisi. Nah, tidak banyak pergerakan. Jadi ini berfungsi juga untuk apa namanya? Meringankan beban ya saat rotor berputar atau saat pinion gear berputar ya, muterin rotor. Oke, itu dan ada satu bearing lagi di dalam. Mungkin di sini saya coba buka. Ini agak deg-degan juga sih. Belum pernah buka worm shaft begini ya. Oke, ini untuk penahan dari main shaft ya ke gearnya, ke gear ke apa ini namanya? Biasanya OSC slide, OSC bukan OSC gear apa namanya? OSC gear sama lokomotif slider ya biasanya. Nah ini untuk shaftnya, mohon maaf agak belepotan ya. Nah untuk main shaftnya ini masih bereaksi magnet, cukup kenceng, bahannya besi. Lalu dipretelinnya cukup banyak sampai ruwet sendiri ini ya. Untuk bukanya ini gimana ya? Ada yang tahu? Kayaknya di sini deh. Kita harus keluarin dulu slider guide-nya. Tapi mentok. Ternyata mentok. Apa harus buka ini ya? Coba saya buka ini dulu. Ini harusnya ada paulnya sih. Kalau di BC ya. Di worm shaft gitu ada paul. Oke, lepas. Kita coba lepasin. Nggak ngikut juga. Oke, di sini saya agak bingung untuk ngelepasinnya seperti apa caranya. Yang jelas ini teknologinya dan ini terakhir ya bearing sebelah kanan. Terus untuk bearingnya tadi speknya 61, di depan di pinion ada 2, di handle kiri kanan ada 2, berarti ada 4, di line roller ada 1, dan satu lagi mungkin di bagian handle yang tidak bisa saya buka sih. Selebihnya nggak saya temuin handle bearing lagi, atau ini sih bisa jadi ini, tapi ini busing sih kelihatannya. Oke, semoga kelihatan sama teman-teman. Sorry kepanjangan karena memang saya juga penasaran, jadi ingin ngelihat semuanya sambil membahas dan mudah-mudahan sih ada manfaatnya dari video ini. Saya juga nggak terlalu banyak salah ucap ya. Intinya buat teman-teman yang suka ingin melihat internal partnya, nah ini reviewnya. Kalau misalkan cocok, teman-teman boleh langsung menuju ke link yang ada di deskripsi dan check out payment dari situ juga bisa ya. Seperti itu buat review Kapten Verbia, dan sudah restock lagi. Ada 4 ukuran, 2000-3000 dengan high speed ratio, 4000-6000 dengan bisa dibilang PG atau power gear di 4.7 banding 1. Oke, seperti itu. Mungkin sekian review saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.